Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Fadli di Jogja. Mas Fadli menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi pada saat itu Mas Fadli masih kuliah. Dia kuliah di Jogja dan punya seorang teman, itu namanya Mas Joko. Nah, si Mas Joko ini orang Karanganyar, orang Solo, dan waktu itu ya mereka akrab gitu ya, dan yang namanya penasaran itu ada. Dan akhirnya pada suatu ketika di saat liburan, Mas Fadli merencanakan sesuatu untuk jalan-jalan ke tempatnya Mas Joko, dan akhirnya sudah, ayo Jok, main ke tempatmu yuk, ke sana. Ya udah, ayo gitu kan. Mas Jokonya setuju, dan akhirnya mereka berdua itu motoran dari Jogja menuju ke Karanganyar tersebut, ke kampungnya Mas Joko. Mainlah ke sana, dan yang nggak disangka-sangka ternyata Mas Joko itu kampungnya itu lumayan cukup kampung gitu. Ke sana lumayan cukup jauh dari peradaban, tapi ya mohon maaf ya, bukan jauh dari peradaban, maksudnya tuh relatif lumayan cukup masuk ke dalam kayak gitu. Ke sana lewatin sawah, lewatin alas-alas sedikit kayak gitu, dan tibalah di kampungnya Mas Joko yang panas tapi masih asri, masih banyak tanaman di sana sini kayak gitu ya. Dan ya sudah, nggak kaget juga si Mas Fadli karena itu masih di daerah perkampungan. Rumah-rumahnya itu pun masih pakai rumah-rumah ini, rumah-rumah tradisional, rumah-rumah yang bahkan itu masih pakai kayu-kayu semua, rumah joglo ya, pokoknya rumah tradisional Jawa itu. Rumahnya masih seperti itu, bahkan rumahnya si Mas Joko pun sama. Wih, rumahmu bagus. Kalau rumahnya Mas Fadli di Jogja itu udah modern gitu, udah pakai batu bata dan sebagainya. Mas Joko pun sama, ada yang batu bata tapi ada bagian yang itu masih kayunya. Itu rumah, ya rumah nenek, rumah kakek neneknya Mas Joko lah waktu itu. Singkat cerita, sampailah Mas Fadli sama Mas Joko di rumah kediaman di sana. Siang hari mereka itu sempat jalan-jalan dulu ke kebun gitu ya, nyari buah-buahan, nyari apalah seperti itu. Dan siang hari, sore harinya mereka pun pulang. Pulang menikmati tinggal di kampungnya Mas Joko. Di situ ngobrol-ngobrol sama keluarganya, sama orang tuanya Mas Joko yang ternyata orangnya juga enakan seperti itu ya. Beberapa tetangga juga datang ke situ, nyapa-nyapa, ngobrol-ngobrol, dan malam hari pun tiba. Jadi Mas Joko itu punya satu kamar sendiri itu di bagian depan. Kamarnya nggak terlalu besar, kamar yang kecil, tapi cukuplah untuk tidur berdua kayak gitu, tuh lumayan banget, cukup banget. Dan akhirnya malam itu Mas Fadli pun sama Mas Joko istirahat. Setelah sebelumnya itu sempat duduk-duduk di teras sebentar sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam lah. Nah, ini karena dari pagi mereka menempuh perjalanan, habis itu nggak tidur siang, main ke kebun. Akhirnya malam hari itu lumayan cukup capek, kerasa capeknya. Jam 10 malam itu badan itu udah mulai capek. Dan Mas Fadli tadinya sebenarnya tuh pengen begadang di teras di situ ya, setidaknya sampai jam 12 malam atau apa gitu ya. Ini karena nggak kuat, karena capek, jam 10 pun Mas Fadli nyerah, akhirnya masuk. Jok, masuk yuk, tidur yuk, kata si Mas Fadli. Dan Mas Joko pun mengiyakan, ya udah yuk, ayo masuk. Masuklah mereka ke dalam kamar di situ. Istirahat sejenak dan Mas Fadli itu langsung les gitu. Meskipun dia waktu itu sebenarnya tuh kebelet pipis, tapi masih nanggung, masih jauh lah gitu. 20-30% daya tampungnya. Jadi udahlah, aku udah ngantuk gitu kan. Nanti gampang lah besok pagi. Ternyata nggak sampai besok pagi, baru sekitar jam 1 pagi itu udah penuh. Akhirnya kan ya nggak nyaman. Kebangunlah si Mas Fadli tadi. Begitu kebangun, Mas Joko nggak ada di samping dia gitu. Joko kemana ya? Sekarang jam berapa? Jam 1 pagi.
Duh, aku kebelet begini ya. Udah tahu kamar mandinya di mana, ya di belakang rumah di situ. Kamar mandinya itu terpisah, dan untuk memasuki area toilet itu tadi, Mas Fadli itu harus menyaksikan, harus melihat ada kandang sapi di situ. Terus kebun di belakang rumahnya Mas Joko, karena memang bangunannya itu terpisah tapi tidak terlalu jauh. Nah ini nyari, Joko kemana? Kok Joko ndak ada gitu ya. Mas Fadli pun bangun, keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, dia itu ngelongok ke pintu depan sana. Pintu depan itu kebuka sedikit. Jangan-jangan Joko masih di depan lagi gitu. Dilongok ke sana, gak ada siapapun. Bahkan di tempat tadi mereka begadangan di situ, gak ada sisa-sisa makanan atau minuman bekas Joko di situ, gak ada. Joko kemana ya? Keluar atau bagaimana? Udahlah, aku udah kebelet. Akhirnya Mas Fadli pun putar badan balik ke belakang. Nah di ruang tengah itu tuh udah remang-remang, pakainya tuh bolam doang kalau misal malam hari. Begitu Mas Fadli nengok balik badan ke belakang sana, itu kan rumah joglo, di tengah-tengahnya kan ada tiang-tiangnya gitu ya. Nah di situ ada kursi kayak buat keluarga atau tamu atau apapun itu. Nah ada kursi tepat di tengah-tengah. Begitu nengok ke sana, kursi itu ada yang ngedudukin beberapa orang. Ada orang tuanya, ada kayak semacam suami istri yang usianya lebih muda. Pokoknya ada beberapa orang di sana. Pakai blangkon, pakai baju adat Jawa yang istimewa itu. Dilihatin, siapa yang mereka? Ya sopan santun kan tentu saja. Mas Fadli pun tadi menyesal, aku nggak ngelihat, nggak nyapa gitu ya, nanti dikirainnya bagaimana. Mas Fadli pun mendekat ke sana gitu ya, nuwun sewu. Tapi apa? Mereka itu nggak ngerespon apapun. Mereka itu cuman diem begini. Mereka nggak ngobrol, mereka nggak bergerak sama sekali. Itu tuh kayak semacam patung. Kayak patung yang diem-dieman di sana. Mas Fadli pun bingung, kok diem aja. Tadi nuwun sewu kan nggak berani ngelihat langsung gitu ya. Nah begitu karena ada sesuatu yang aneh ini, Mas Fadli pun berani menengok ke arah orang-orang tersebut, dan mereka ya cuma diem aja begini, bener-bener diem. Kayak patung adegan PKI yang di lubang buaya di sana itu seperti itu. Diem, kok pada diem semuanya. Akhirnya apa? Dia kan udah kebelet gitu kan, cek ke belakang sana. Buang air lah di situ. Udah selesai, Mas Fadli masuk lagi ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, orang-orang itu udah ndak ada. Loh, kok ndak ada? Dan dia pun akhirnya mau masuk ke dalam kamar gitu kan. Itu siapa ya? Mau masuk ke dalam kamar, Joko masuk dari depan. Weh, belum tidur, Li, kata si Mas Jokonya. Jok, dari mana Jok? Aku itu habis itu nganterin tetangga, katanya begitu kan. Loh, emang kenapa? Tadi jatuh di depan situ gitu, gedebruk gitu kan. Siapa? Ternyata tetangga. Ya wis tak anterin ke sana. Naik motor atau bagaimana? Iya, naik motor. Akhirnya dianterin sama Mas Joko. Nah, Mas Joko pun pulang ke situ. Dari mana, Dli? Habis buang air, kata si Mas Fadli-nya. Oh, yaudah tidur lagi. Akhirnya masuklah ke dalam kamar. Nah, saat itu Mas Fadli pun nanyain, Jok, kamu keluarganya ada berapa orang sih Jok yang tinggal di sini? Kenapa emangnya? Gitu kata Mas Joko kan. Aku tadi ngelihat kayaknya ada keluargamu lagi duduk-duduk di situ di ruang tengah gitu ya. Oh terus Mas Jokonya begitu. Oh terus cuman begitu Jok. Ya, aku tadi nggak ngelihat gitu kan. Aku main seruntal-seruntul aja, pas nengok pas ke belakang. Ternyata ada keluarganya Joko. Aku ndak enak, mana pakainya lengkap semua, pakai blangkon, pakai lurik, surjan begitu ya. Yang perempuan itu pakai kebaya disanggul dan sebagainya. Tapi aku nuwun sewu gitu kan ya, permisi Jok. Nggak dijawab, diem aja gitu ya. Kata si Mas Joko cuman begitu, udah tidur, kata si Mas Joko. Akhirnya ya wis, nggak dapet jawaban malam itu. Tidurlah si Mas Fadli. Baru sebentar, 2:30 pagi,
Mas Fadli itu mendengar ada bunyi klenting-klenting gitu ya. Kayak semacam cangkir yang habis diminum dan cangkir itu ditaruh di atas ini tatakannya, pisinnya gitu ya. Ting, ada bunyinya, kletik-kletik itunya. Nah, mendengar seperti itu, Mas Fadli bangun. Kok kayak ada suara orang lagi ngeteh atau lagi apa? Siapa ya itu ya? Penasaran kan? Jangan-jangan saudaranya Joko lagi. Turun dia dari kasur ke sana, ngelongok lewat pintu kamarnya Mas Joko yang memang nggak ditutup grep gitu kan. Dilihat begini, ada orang-orang itu yang sebelumnya jam 2:30 pagi loh masih begadang. Ya cuman kelihatannya tuh duduk doang begini ya. Ini si Mas Fadlinya itu ngintipin di situ beberapa detik lah. Diintipin, tapi kok mereka diem aja ya. Mereka kok nggak ngobrol, nggak ada suaranya. Akhirnya udahlah, aku balik lagi ke kasur. Baru rebahan begini, ini kedengeran suara ngobrol mereka ternyata. Oh, mereka ngobrol, kok tadi diem aja ya. Akhirnya sudah, Mas Fadli pun tidur. Nah, keesokan paginya baru nih laporan ke Joko. Jok, semalam aku ngeliat 2 kali. Yang pertama itu yang pas aku mau buang air, yang kamu keluar itu. Yang kedua, itu aku kebangun, ada ngedenger suara cangkir, orang kayak lagi ngeteh atau lagi ngopi, klenting-klenting gitu. Aku kebangun. Nah, pas kebangun, tak tengokin ke sana. Ada Jok, orang-orang itu keluargamu itu loh katanya. Guys, sarapan dulu kata si Mas Joko. Ngeles lagi. Sarapan lah akhirnya. Ya Mas Fadli penasaran gitu. Jok, apa sih Jok sebenarnya itu siapa sih gitu ya? Kok nggak kelihatan pagi ini gitu kan? Aku ngerasa ndak enak. Tadi malam mungkin ndak sopan atau bagaimana. Ya sudah, ndak usah dipikirin kata si Mas Joko. Jok, beneran deh. Aku penasaran loh. Atau jangan-jangan Jok, ya begitu kan. Si Mas Jokonya tuh cuman gegrek gitu ya. Ketawa-ketawa begitu aja. Wes udah, ndak usah dipikirin katanya begitu. Jok, cerita kata si Mas Fadli pun akhirnya nanya-nanya begitu. Dan ya Mas Joko pun akhirnya membuka. Ya membukanya setengah-setengah pelit gitu ya. Itu bukan orang, katanya itu bukan keluargaku, kata si Mas Joko. Lah terus siapa Jok? Yo siapa lagi, kata Mas Joko. Setan Jok, kata si Mas Fadlinya ya. Setan emang. Ya seperti itulah katanya. Gimana cerita? Akhirnya diceritakan oleh Mas Joko. Jadi yang namanya ya rumah tua udah puluhan ratusan tahun ditempatin sama beberapa generasi. Ya mungkin ada yang nunggu yang lain juga katanya. Nah itu ya itu. Kalau misal siang itu jatahnya kita. Kalau misal malam itu jatahnya mereka. Ya di sini semuanya gitu ya. Aku, adekku itu udah pernah ngelihat. Ya mereka cuman duduk-duduk di situ. Mereka nggak ngobrol, mereka diem aja. Tapi sesekali kedengeran ada suara ngobrol di ruang tengah. Dulu waktu aku kecil, ya pertama seperti itu. Anehnya tuh begini, kata Mas Joko. Dulu waktu aku kecil, aku kan kebangun. Mas Joko itu anak pertama ya. Aku kebangun waktu itu kakek neneknya tuh masih ada. Dan aku malam-malam kebangun gara-gara ngedenger ada orang ngobrol. Ya sudah, aku keluar, kata si Mas Joko. Aku keluar, nah itu ada orang-orang itu. Loh ini siapa gitu kan? Aku dibegini. Rene katanya, sini. Mas Joko pun mendekat ke situ. Dan ya biasa aja waktu itu ya. Mereka tuh ngobrol-ngobrol, cuman apa? Mas Joko itu takut ngeliatin muka mereka. Jadi begini, menurut Mas Joko, seingat dia sewaktu kecil, waktu ngeliat mukanya itu, mata kan umumnya orang normal ya jaraknya segini gitu, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Mata mereka itu enggak, mata mereka itu jaraknya tuh deket banget, kayak jejeran di sini. Itu terlalu deket kalau kata Mas Joko. Kok mukanya begini ya, kok mukanya aneh, kata Mas Joko gitu. Akhirnya apa? Dia pun mundur karena ada rasa nyaman, karena ada rasa nggak nyaman dan rasa takut.
Mas Joko mundur balik lagi ke kamar ke sana. Keesokan harinya atau beberapa hari kemudian pun mendengar itu lagi. Ada orang ngobrol begitu. Mas Joko cuma ngelongok, orang-orang yang sama katanya. Akhirnya ceritakan sama bapak, Pak, kalau malam itu ada yang ngobrol itu siapa sih, Pak? Ya akhirnya kata bapak, sudah nggak usah diurusin gitu. Itu tuh setan. Bapak itu to the point langsung jawab, itu setan. Oh setan, Pak, tak pikir orang, Pak. Iya mukanya serem, kata si Mas Joko. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu, Mas Joko udah mulai bisa nyuekin hal tersebut karena tahu itu tuh setan gitu. Dan akhirnya setelah Mas Joko udah agak gede, sebelumnya kan Mas Joko itu diajak berkomunikasi dan sering banget mendengar ada suara obrolan. Tapi semakin gede ada yang berubah. Kalau dulu dilihat sama Mas Joko, mereka tuh bergerak. Ya kayak orang lagi ngobrol seperti biasa gitu ya. Kayak tamu yang berkunjung atau mungkin orang lagi rapat atau bagaimana. Ada obrolan lah di sana. Tapi giliran Mas Joko udah mulai besar, mereka itu saat muncul, udah nggak ada obrolan sama sekali. Diem-dieman seperti yang Mas Fadli lihat malam itu katanya gitu kan. Ya seperti itu, Dli. Kalau misal dilihat gitu ya, ya mereka tuh nggak ngobrol, mereka tuh cuma diem-diem. Tapi itu aku juga waktu udah gede, Jok, emang gak takut, Jok, kayak gitu. Udah dibilangin, itu jatah mereka kalau malam hari. Jadi udah dari dulu, dari aku kecil, aku sendiri udah terbiasa dengan itu. Ya sudah, Mas Fadli pun harus menelan kenyataan kalau di rumahnya Mas Joko ternyata ada sesuatunya. Jadi makin menarik kan. Akhirnya sudah. Waktu itu, Mas Fadli sendiri di sana itu 3 hari. Nah ini hari kedua, malam kedua, Mas Fadli tidur seperti biasa. Nah kali ini tuh bisa begadang tuh sampai sekitar jam 12 malam. Jam 12 baru mereka tuh pada masuk karena memang udah sepi dan udara udah mulai dingin gitu ya. Mereka masuk, Mas Joko masuk, Mas Fadli masuk. Sebelum masuk, nggak ngelihat apapun di sana. Kursi itu tetap kosong gitu ya. Mas Fadli minta diantar sama Mas Joko. Rasa takut itu udah mulai muncul. Jok, anterin aku ke belakang. Ya. Akhirnya ke belakang. Jadi untuk akses ke belakang itu memang nggak melewati ruangan-ruangan yang lain atau kamar-kamar yang lain. Jadi Mas Fadli itu di situ udah bebas saja, blas blus gitu. Keluarganya Mas Joko itu bapak ibunya sama adiknya itu udah pada tidur. Kakek neneknya udah nggak ada, udah meninggal. Nah ini Mas Fadli pun ke belakang sana pipis, udah selesai tuh. Begitu udah selesai, dia keluar dari kamar mandi kan, dari toilet itu. Nah begitu keluar, itu ada yang manggil, Fadli gitu. Ada suara seperti itu, ada yang manggil. Cuman suaranya dari kebun. Oh Mas Fadli langsung, ini bukan orang, ini setan. Udah aku masuk aja. Deket pintu, dipanggil lagi, Fadli gitu. Dengan suara yang lumayan cukup tinggi, melengking. Udah bodoh lah. Ditutuplah pintu kan, grep. Mas Fadli masuk ke dalam sana. Ngelihat ke tempat duduk itu masih kosong. Si Mas Joko itu nunggu di dekat sana. Jadi nggak ikut keluar, tapi nunggu di dekat-dekat situ. Mereka balik ke kamar sana, siap-siap tidur. Dan akhirnya Mas Joko itu tidur duluan. Begitu blek, nggak ada 5 menit itu langsung kedengeran nafasnya itu lebih kencang. Ngos dah. Joko udah tidur nih. Si Mas Fadlinya belum, masih kelap-kelip. Aku kok nggak tidur ya. Aku ngantuk. Kelenting, ada bunyi cangkir seperti yang kemarin. Rapatnya udah dimulai, pikirnya si Mas Fadli. Nengok gitu. Penasaran kan? Masih ada nggak malam ini? Aku bisa ngelihat nggak? Akhirnya apa? Mas Fadli kesana bangun, nengokin. Pas nengokin nggak ada siapa-siapa. Loh? Ternyata masih kosong, apa cuman perasaanku aja ya? Akhirnya dia balik ke tempat tidur kan. Berusaha untuk merem tidur begini. Dan akhirnya sempat merem, cuman dia itu kebangun karena kaget. Kan biasanya ada momen seperti itu ya. Kita lagi tidur, tiba-tiba les gitu. Ada yang bikin kaget kayak seolah-olah itu mau jatuh. Mas Fadli kan terbangun. Nah begitu terbangun, dia kaget bukan main apa. Dia melihat ke arah kakinya, di sana di bawah. Itu ada orang-orang berdiri, dan itu adalah orang-orang yang berada atau duduk di ruang tengah itu.
pakai belangkon surjan lengkap, laki-laki perempuan itu ada beberapa begitu ya. Ini ngeliatin ke arahnya Mas Fadli semua dengan itu seperti yang diceritakan oleh Mas Joko. Matanya itu deket banget, mata satu sama mata dua itu deket banget. Mas Fadli kaget bukan main, tapi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu cuman diliatin begini, mereka tuh sih ambil senyum, cuman senyumnya senyum aneh. Bangunin Mas Joko kan, plek 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 gitu tangannya dibangunin. Jokonya nggak bangun-bangun. Akhirnya apa? Mas Fadli cuman merem, putar badan pelan-pelan. Udahlah, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau ngeliatin itu. Sampai akhirnya lumayan cukup lama Mas Fadli itu nggak berani berubah dari posisinya, kaki itu udah ditarik begini yang kruwel gitu kan. Sampai akhirnya tertidurlah Mas Fadli. Malam kedua pengalamannya itu didatangin ke kamar. Pagi-paginya langsung laporan ke Joko. Jok, aku semalam didatengin ke kamar, Jok. Didatengin apa? Yang itu dong, Jok, yang di kursi itu. Nah, kata Mas Joko, kok bisa sih kamu didatengin ke situ? Kok bisa kamu didatengin sampai sini gitu? Biasanya mereka tuh nggak mengganggu, nggak apa. Ya aku nggak ngapa-ngapain, Jok. Dan ya aku semalam itu cuman karena bunyi kelenting, aku penasaran, pengen tak tengok ke sana. Nah begitu tak tengok, orang-orangnya ndak ada. Lu malah masuk kamar, kata si Mas Fadli. Dan dari situ Mas Fadli itu udah mulai, ya tentu saja nggak nyaman gitu ya. Jok, pulang yuk ke Jogja yuk, katanya. Yo pulang yuk, kamu pulang sendiri, katanya. Aku kan masih liburan di sini. Oh iya ya Jok ya. Terus gimana ya? Udahlah sehari lagi, kata Mas Joko. Udah ndak apa-apa yang kayak gitu, ndak usah dipikirin. Dan akhirnya si Mas Fadli pun hari kedua itu, kan sebelum malam pertama, malam kedua. Ini hari keduanya. Berarti hari ketiga ya, kalau misal dari datang itu. Berarti totalnya itu 4 hari, 3 malam. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini di hari ketiga, Mas Fadli siang lah, mungkin sekitar jam 10, jam 11, entah kenapa badan itu tiba-tiba nggerges, badan itu nggak enak gitu. Dan siang hari Mas Fadli itu demam, sakit dia. Nah begitu sakit lah, begini Mas Joko itu ngomong sama bapak, Pak, ini temanku Fadli itu begini-begini Pak, ngalamin seperti ini. Ya sudah tak panggilin si Mbah Waduk namanya. Nah bentar tak panggilin si Mbah gitu, Mbah Do biasanya. Nah akhirnya apa? Kesana si bapaknya Mas Joko manggil Mbah Do. Nah Mbah Do pun datang ke situ, ketemu sama Mas Fadli. Lah kamu bawa apa? Ditanya begitu pelan-pelan. Bawa nopo Mbah, katanya. Bawa apa Mbah? Ya ndak tahu. Si Mbah nanya, kamu bawa apa? Tapi sambil dipijit-pijit gitu ya, tangannya di pundaknya begitu, dipijitin sama si Mbah Do itu tadi. Kamu bawa apa? Mas Fadli pun mikir, aku bawa apa ya gitu ya. Aku udah bawa apa-apa. Jadi ternyata setelah dipikir-pikir, awalnya tuh nggak tahu, tapi ujung-ujungnya Mas Fadli itu baru inget, dia itu pernah dikasih sama temannya. Ini bukan keris, bukan apa, tapi kayak buntelan kertas. Buntelan kertas doang, itu ya sejenis jimat atau apa. Di bagian luarnya itu dibalut pakai kayak kertas silver gitu ya, aluminium foil semacam itu. Dibungkus itu, ditaruh di dompet. Dan nah Mbak Waduknya tahu, nah itu yang dibawa sama kamu, katanya. Loh ini apa toh Mbah? Ya itu jimat, katanya. Terserah mau dibuang boleh, enggak ya enggak apa-apa, katanya begitu kan. Jadi ya mereka itu yang tinggal di sini penasaran, bukan sama kamunya, tapi sama apa yang dibawa sama kamu itu apa itu. Oh gitu Mbah. Iya, tapi udah terserah kamu mau dibawa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau dibuang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya apa? Mas Fadli itu memutuskan untuk dibuang. Mbah, dibuang aja ya Mbak ya. Ya itu bagus, nggak ada gunanya megang-megang seperti itu, kata si Mbah itu begitu. Dan akhirnya udah
dibuanglah sama Mas Fadli, diobatin sama Mbah Do itu ya. Ngobatinnya tuh ngobatin tradisional. Dikerikin kayak itu ya, dikerokin badannya ya, memang merah, masuk angin mungkin sebenarnya. Jadi kata Mbah Do, "Mbah ini sakit kenapa Mbah?" gitu kan. "Kesambet ya Mbah, itu kesambet ya Mbah." "Bukan, ini bukan kesambet, ini masuk angin biasa," kata si Mbah Do. Itu tuh merah-merah kayak gitu, dikerokin gitu. Akhirnya ya sudah, setelah dikerokin kayak gitu udah lumayan cukup fit. Malam harinya kan di situ lagi, dan malam terakhir Mas Fadli tinggal di sana, alhamdulillah itu nggak ketemu apa-apa, nggak ngelihat apapun. Ya memang nggak ngelihat apapun karena Mas Fadli itu juga nggak keluar kamar, tapi nggak ada gangguan gitu ya. Dia didatengin ke situ, ke kamarnya atau apa seperti kemarin, itu enggak. Semuanya itu baik-baik aja, dan akhirnya keesokan harinya, singkat cerita, Mas Fadli pun memutuskan untuk pulang. Pulangnya sendirian. Yo Mas Joko karena memang lagi liburan gitu kan, liburan yo sendiri, nggak balik ke Jogja lagi, orang aku ya ini masa aku nganterin ke Jogja. Iya ya Jogja, ya usah aku pulang dulu. Dibawain oleh-oleh sama keluarganya Mas Fadli. Seneng tentu saja sama keluarganya Mas Joko, Mas Fadlinya seneng, dan akhirnya pulang ke Jogja membawa cerita itu. Itu aja satu cerita dari Mas Fadli di Jogja sana, pengalamannya bermain ke salah satu rumah kawannya di daerah Karanganyar, Solo sana. Terima kasih Mas Fadli atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak. Kemarin ada sempat tercancel oleh sistem gara-gara lama nggak di pick up sama kurirnya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Monggo diulang aja orderannya. Itu terima kasih. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.